Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta generasi muda yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Petunjuk Rasulullah berkenaan dengan puasa Ramadan. Ibnu Qayyim menjelaskan, salah satu petunjuk Rasulullah berkaitan dengan puasa Ramadan adalah anjuran memperbanyak amal ibadah. Pada bulan Ramadan, Malaikat Jibril alaihissalam selalu mendatangi Nabi SAW untuk membacakan Al-Quran. Dan ketika ditemui Jibril, wajah Rasulullah tampak lebih sejuk daripada angin musim semi yang dikirim Allah. Dia adalah manusia terbaik, dan kondisi terbaik Nabi adalah ketika dia sedang berada pada bulan Ramadan. Pada bulan itu beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, mengerjakan sholat, berzikir, dan i'tikaf. Rasulullah mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan ibadah, dan ini tidak pernah dia lakukan terhadap bulan lainnya. Bahkan terkadang beliau berpuasa sepanjang hari satu malam dengan tujuan menggunakan seluruh waktu yang ada pada bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Melihat hal itu, para sahabat pun berkata, engkau melakukan puasa itu padahal engkau telah melarangnya. Rasulullah menjawab, aku tidak seperti kalian. Aku bermalam di sisi Tuhanku dan dia memberiku makan dan minum. Rasulullah adalah orang yang paling banyak berzikir di antara para ahli zikir lainnya. Dan beliau adalah orang yang paling banyak beribadah di antara para ahli ibadah lainnya. Beliau menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan khusus ibadah, zikir dan membaca Al-Quran. Waktu malamnya digunakan untuk melakukan sholat malam. Di saat itulah beliau bermunajat kepada Allah, mohon pertolongan, kebaikan, kemenangan, dan petunjuk darinya. Beliau membaca surat-surat panjang serta memperlama ruku dan sujudnya. Saat itu beliau bagaikan seorang yang rakus yang tidak pernah merasa kenyang beribadah. Beliau menjadikan sholat malam yang dilakukannya sebagai bekal dan sumber kekuatan. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Quran Surah Al-Muzammil 1-2. Pada sebagian malam, tahajudlah sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra 79. Di antara petunjuk Rasulullah lainnya, beliau tidak akan puasa Ramadan kecuali setelah melihat tanda awal bulan Ramadan dengan mata kepalanya sendiri atau mendengar kesaksian seseorang. Di antara petunjuk Rasulullah lainnya juga, Rasulullah menganjurkan umatnya makan sahur, karena waktu sahur merupakan waktu yang penuh dengan keberkahan. Sebab waktu sahur bertepatan dengan sepertiga malam terakhir, yang merupakan waktu turunnya Allah ke dunia dan waktu untuk beristighfar. Di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat 18. Yang memohon ampun di waktu sahur. Quran Surah Al-Imran 17. Berdasarkan hadis-hadis sahih, baik yang berupa perintah yang diucapkan maupun perbuatan yang dicontohkan, dapat diketahui bahwa Rasulullah selalu mempercepat waktu berbuka puasanya, yaitu setelah matahari terbenam persis. Biasanya beliau berbuka dengan makan kurma atau air, karena makanan yang paling cocok dimakan oleh perut yang kosong adalah makanan yang manis. Dengan demikian kurma sangat cocok bagi orang yang berbuka puasa. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak akan ditolak oleh Allah ketika dia sedang berbuka. Rasulullah selalu berbuka sebelum melaksanakan sholat maghrib. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, jika malam telah datang dari arah sini dan jika siang telah pergi dari arah sini, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Ketika bepergian di bulan Ramadan, terkadang Rasulullah berpuasa dan terkadang berbuka di perjalanan. Dan biasanya para sahabat memilih salah satu dari kedua hal tersebut ketika sedang bepergian. Namun Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berbuka ketika mereka sudah berada di dekat daerah musuh, agar tubuh menjadi lebih kuat ketika berperang. Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah berbuka dalam 2 peperangan yang terjadi pada bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad dari Umar radhiyallahu anhu, dalam hal ini Rasulullah tidak menentukan berapa jarak minimal seseorang yang sedang berpuasa dibolehkan untuk berbuka, dan tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang hal itu. Di antara petunjuk Rasulullah lain berkaitan dengan masalah puasa adalah, jika beliau menjumpai waktu fajar dalam keadaan hadas besar, serta berhubungan badan dengan istrinya,
Beliau mandi lalu berpuasa. Rasulullah juga pernah mencium beberapa orang istrinya padahal sedang berpuasa. Beliau mengatakan ciuman yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa tidak berbeda dengan kayak berkumur-kumur ketika puasa. Di antara hal yang juga menjadi petunjuk Rasulullah adalah kewajiban mengerti puasa tidak dibebankan kepada orang yang makan dan minum karena lupa. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis-hadis adalah makan, minum, berbekam, dan muntah. Al-Quran juga telah memberikan petunjuk bahwa bersenggama merupakan tindakan yang dapat membatalkan puasa seperti halnya makan dan minum. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, biasanya Rasulullah melakukan itikaf di masjid. Pada saat itu, beliau menyatukan hatinya dengan Allah, mengosongkan pikirannya dari urusan-urusan duniawi, mengajak kalbunya berkunjung ke kerajaan langit dan bumi, mengurangi hubungan dengan sesama manusia, serta memperbanyak zikir dan doa kepada Allah. Kebiasaan Rasulullah dan para sahabat ketika Ramadan. Kebiasaan Rasulullah dan para sahabat ketika Ramadan. Ketahuilah, Rasulullah adalah manusia yang terjaga dari kesalahan, karena Allah telah selalu menjaga lahir batin di saat sendiri maupun di keramaian dan meridhoinya untuk dijadikan panutan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah adalah manusia yang tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Dia seorang yang memiliki hati mulia, perkataan mulia, dan perbuatan mulia. Dia seorang yang selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah baik ketika diam atau dalam perjalanan. Dia seorang yang telah disucikan Allah lahir dan batin, selalu dijaga akhlak, perbuatan, dan perkataannya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah 128. Bila semua ini sudah kita sadari, maka seyogyanya setiap mukmin yang ingin membersihkan dirinya harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, karena dialah panutan setiap orang yang bertauhid untuk sampai ke surga. Setiap orang yang meyakini bahwa dirinya akan mendapat petunjuk dari Allah tanpa melalui Rasulullah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima pembelaan darinya, perkataan, alasan, dan permohonan keadilan. Bahkan Allah tidak akan mau menatapnya dan membersihkan dosa-dosanya, dan baginya azab yang sangat pedih. Alangkah beruntungnya orang yang mengikuti perkataan dan perbuatan Rasulullah serta patuh pada ajarannya. Alangkah ruginya orang yang mengingkari ajarannya, menentang perkataan dan perbuatannya. Bila semua ini sudah kita ketahui, maka kita harus memiliki keinginan untuk dapat bersama-sama Rasulullah pada bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Selama hayat masih di kandung badan, raihlah kebahagiaan hidup bersama Rasulullah. Kami telah mempersembahkan cinta yang dalam untukmu. Setiap cinta kepada selain Allah adalah haram. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka ampunilah dosa kami dan tambahkanlah karunia-Mu yang berlimpah kepada kami. Janganlah Engkau hukum kami, karena Engkau telah menghukum kami dengan kegelisahan di waktu malam yang gelap gulita. Marilah kita perhatikan apa yang dilakukan Rasulullah, para sahabat, serta ulama salaf ketika menyambut bulan Ramadan. Bagaimana mereka berpuasa dan beribadah, dan bagaimana mereka mengisi waktu pada saat itu. Ketika melihat bulan sabit, tanda masuknya bulan Ramadan, Rasulullah seperti yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah membaca doa, Allahumma ahallahu alaina bil yumni wal iman wassalamata wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilalu khairu wa rusd. Ya Allah, bulan Ramadan telah mendatangi kami, sedangkan kami dalam keadaan aman dan beriman, dalam keadaan selamat dan Islam. Wahai bulan sabit, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, dan sungguh Engkau adalah bulan yang baik dan telah beri petunjuk kepada kami. Sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surah Fussilat ayat 37. Ibnu Abbas berkata, sungguh Rasulullah adalah orang yang paling baik. Ucapan Ibnu Abbas ini adalah jawaban bagi orang yang mengatakan Rasulullah hanya baik pada bulan Ramadan, sementara pada bulan lainnya tidak baik. Sebuah kesimpulan yang salah dan sesat, karena orang yang paling mulia, paling pemurah, dan paling baik terhadap orang lain adalah Rasulullah. Karena itulah Rasulullah disebut sebagai orang yang paling baik. Rasulullah tidak pernah berkata tidak kecuali dalam syahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau bukan karena syahadat kata tidak akan menjadi ya.
keadaan Rasulullah pun akan lebih baik ketika bertemu malaikat Jibril yang datang untuk membacakan ayat-ayat dan nasihat-nasihat Allah. Sungguh kesejukan Rasulullah melebihi angin yang dikirim Allah. Yang dimaksud angin di sini adalah angin yang dirasakan kesejukannya oleh setiap orang tanpa pandang bulu. Kebaikan angin yang dihembuskan kepada setiap manusia tanpa memandang siapa dia ini masih kalah dengan kebaikan Rasulullah. Dan pelajaran paling berharga dari beliau pada bulan Ramadan adalah kedermawanan, kesediaan bersedekah, memberi pertolongan dan kemurahan hati beliau. Ini merupakan sifat luar biasa yang dimiliki Rasulullah sampai-sampai ketika pakaian beliau diminta, padahal itu satu-satunya pakaian milik beliau akan memberikannya. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan seorang wanita memberikan pakaian kepada Rasulullah dan pakaian itu memang sangat dibutuhkannya. Ketika dipakai datanglah seorang laki-laki dan meminta baju itu. Rasulullah, berikan pakaian itu padaku. Para sahabat yang melihatnya marah dan berkata, "Hai Rasulullah sangat membutuhkan pakaian itu dan kamu datang untuk mintanya, padahal kamu tahu bahwa dia tidak pernah menolak permintaan siapapun." Ketika Rasulullah memberikan pakaiannya, laki-laki itu berkata, "Aku berharap pakaian ini akan menjadi kain kafanku." Maka Allah pun mengabulkan apa yang menjadi impian laki-laki itu. Dia meninggal dunia dengan memakai pakaian pemberian Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah menjalani hari-harinya di bulan Ramadan dengan hati kedermawanan, karena Allah akan membalas setiap tindakan yang bisa kita lakukan seperti apa yang kita lakukan itu. Bila Anda seorang yang dermawan dan pemurah, maka Allah akan membalasnya dengan kemurahan, kemuliaan, dan keagungannya. Pelajaran lain yang dapat diambil dari Rasulullah adalah beliau selalu bersama Al-Quran, hidup dengan Al-Quran dan membacanya di hadapan Jibril, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah 185. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka di awal bulan tersebut Rasulullah menyiapkan dirinya untuk hidup bersama Al-Quran, mengurangi segala aktivitas dan kesibukan selain Al-Quran agar dapat mengkaji, membaca, dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupannya. Sebab Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepadanya. Ketika setiap mukjizat pernah bersamaan dengan kematian Nabi yang membawanya, seperti mukjizat tongkat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa yang dapat menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang mati. Mukjizat Al-Quran justru terus hidup sampai datangnya hari kiamat. Ia terus menunjukkan kebenaran dan kekuatannya, terus menyerukan dakwahnya kepada setiap generasi. Oleh karena itu Rasulullah menjadikan sebagian besar waktunya untuk Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya seperti apa akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah selalu hidup bersama Al-Quran dimanapun berada dan bagaimanapun keadaannya. Setiap ada waktu luang dia serahkan hatinya, dia lajukan ruhnya menuju Allah dengan menyibukkan diri membaca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud menuturkan, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacakan Al-Quran untukku. Ibnu Mas'ud yang merupakan salah satu muridnya berkata, bagaimana aku membaca Al-Quran untukmu ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu. Alangkah mulianya adab yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud, alangkah agungnya sifat malu yang dimilikinya. Bagaimana mungkin aku membaca Al-Quran untukmu Rasulullah, sedangkan aku belajar darimu? Rasulullah menjawab, bacalah Al-Quran untukku, karena aku senang mendengarnya dari orang lain. Maka Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa, dan Rasulullah pun dia mendengarkan ketika sampai pada ayat, maka bagaimana halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan Muhammad sebagai saksi atas mereka. Rasulullah berkata, cukup sampai di situ. Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat matanya berlinang air mata. Sang kekasih tersentuh dengan perkataan Allah. Dia ingat dengan zat yang menurunkan ayat ini yang berbicara dari atas langit. Karenanya Rasulullah pun menangis. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam kitab tafsirnya, pada malam hari Rasulullah sering keluar untuk mendengarkan lantunan Al-Quran dari rumah orang-orang Ansar. Pada masa itu rumah para sahabat dipenuhi dengan lantunan Al-Quran. Mereka hidup sepanjang hari bersama Al-Quran. Mereka hanya meluangkan waktu untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran. Pada masa itu orang-orang tidak disibukkan dengan pembicaraan yang tidak berarti, banyak bertanya, bermain-main, hiburan dan musik. Pada masa itu orang-orang hidup bersama Allah sepanjang siang dan malam. Di kala malam mereka menjadi ahli ibadah dan di siang hari mereka menjadi ksatria yang berjuang menegakkan kalimat La ilaha illallah. Suatu malam Rasulullah keluar dan mendengar seorang perempuan tua membaca surat Al-Ghasyiyah. Beliau berhenti di depan pintu rumahnya dengan menyandarkan kepala di pintu. Beliau mendengarkan lantunan firman Allah yang keluar dari mulut seorang wanita tua yang dibaca berulang-ulang dan sambil menangis. Lihatlah, ia adalah seorang wanita tua. Bagaimana dengan pemuda Islam sekarang? Adakah kaum muslimah masa kini seperti ini? Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Inilah ayat yang diulang-ulang oleh wanita itu. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Inilah ayat yang diulang-ulang oleh wanita tua itu. Kepada siapakah ayat itu dimaksud? Kepada Rasulullah. Hai Muhammad, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Ini adalah berita yang sangat luar biasa. Ini adalah peristiwa yang akan menghancurkan kehidupan dunia. Apakah telah datang kepadamu beritanya? Rasulullah mendengar itu menangis terseduh-seduh.
Setiap wanita tua itu mengulang hal ataka hadisul ghasiyah. Rasulullah berkata, ya telah datang kepadaku. Beliau terus mengatakannya setiap kali wanita tua mengulang-ulang ayat tersebut. Alangkah agungnya hati Muhammad. Suatu ketika Rasulullah pergi ke rumah Ubay bin Ka'ab, sahabat yang ahli dalam bacaan Al-Quran, yang menjadikan seluruh waktunya untuk mempelajari Al-Quran sehingga menjadi seorang ahli bacaan Al-Quran. Rasulullah berkata, sungguh Allah telah memerintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu ayat berikut. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Quran surah Al-Bayyinah ayat 1. Ubay bin Ka'ab berkata, apakah Allah menyebut namaku di langit ke-7? Seakan-akan hatinya tidak percaya dan berkata, siapa aku? Sehingga Allah menyebut namaku di langit ke-7. Siapa aku? Sehingga Allah memanggil namaku. Rasulullah menjawab, benar, Allah telah menyebut namamu. Berlinanglah air mata Ubay bin Ka'ab, ia menangis bahagia. Lalu Rasulullah membacakan ayat itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah hidup bersama Al-Quran dengan hati dan perbuatan. Dia berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abu Munzir, ayat apa yang paling mulia dalam Al-Quran? Ubay bin Ka'ab berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah kembali berkata, Abu Munzir, ayat apa yang paling mulia dalam Al-Quran? Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah membaca ayat kursi sambil menepuk dada Ubay dengan tangan kanannya dan berkata, Abu Munzir, kamu akan memperoleh ilmu. Maksudnya, kamu akan memperoleh ilmu hakiki, ilmu yang benar, wahai Abu Munzir. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah hidup bersama Al-Quran dengan penuh penghayatan. Matrah bin Abdullah bin Ash-Shakhir menuturkan dalam Sunan Abu Daud, aku datang menemui Rasulullah ketika itu dia sedang sholat. Aku lihat pipinya terlihat bekas tetesan air mata dan dari dadanya terdengar suara gemuruh isak tangis yang tertahan. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Abu Dzar meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah melakukan sholat malam, saat baca Bismillahirrahmanirrahim, beliau menangis. Lalu beliau mengulangnya dan kembali menangis. Setelah selesai berkata, sangat merugi orang tidak menyadari rahmat Allah, sangat merugi orang tidak menyadari rahmat Allah. Inilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Quran. Diriwayatkan oleh banyak ahli tafsir dalam kitab tafsir mereka bahwa suatu hari ketika akan mengumandangkan azan salat fajar, Bilal radhiyallahu anhu lewat di depan rumah Rasulullah. Dia mendengar Rasulullah membaca, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surah Ali Imran 190-191. Rasulullah pun menangis dan berkata kepada Bilal, ayat ini turun kepadaku dan celakalah bagi orang yang membacanya namun tidak merenunginya. Perbuatan yang paling Rasulullah sukai pada bulan Ramadan adalah mengisi hari-harinya dengan Al-Quran, sehingga sebagian ulama salaf mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dikhususkan untuk merenungkan Al-Quran. Jangan sampai bulan ini disibukkan dengan apapun sekalipun itu menuntut ilmu agama selain Al-Quran. Tidaklah seseorang baca Al-Quran dalam memahami isi kandungannya kurang dari 3 hari. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Bacalah Al-Quran berulang-ulang sampai 7 kali dan jangan lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang disunahkan adalah membaca Al-Quran lebih dari 3 hari sesuai kemampuannya. Apabila bulan Ramadan datang, pintu surga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup, dan setan akan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya pada bulan Ramadan setan tidak dapat menyakiti dan menggoda manusia karena Allah membuka pintu tobat untuk hamba-hambanya, menjadikan bulan ini sebagai bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan diterimanya setiap perbuatan baik dan tobat serta diangkatnya derajat manusia. Beruntunglah orang yang mendapati bulan Ramadan dan memanfaatkannya dengan baik. Beruntunglah orang yang mendapat ridha Allah di bulan Ramadan. Subhanallah, betapa banyaknya pahala yang dilimpahkan pada akhir bulan itu, dan betapa banyaknya orang yang dibebaskan dari siksa neraka. Bila raja sudah senang dengan budaknya, ia akan memerdekakannya. Dan engkau, wahai penciptaku, yang memiliki kemuliaan lebih dari itu, bebaskanlah aku dari siksa neraka. Setiap amal perbuatan anak Adam mendapat kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Sungguh puasa adalah milikku, dan aku yang akan memberi balasannya, sebab orang yang berpuasa meninggalkan makan minum dan syahwatnya demi aku. Puasa adalah rahasia antara Allah dengan hambanya.
Tidak akan ada yang tahu bila Anda makan atau minum sembunyi-sembunyi kecuali Allah. Siapa yang dapat melihat Anda bila Anda menutupi diri Anda dengan selimut kecuali Allah? Siapakah yang dapat melihat Anda bila Anda bersembunyi dari pandangan manusia kecuali Allah? Tidaklah sulit bagi Anda untuk makan di pojok rumah Anda atau di gudang rumah Anda, dan tidak akan ada seorang pun yang dapat melihat, akan tetapi Zat yang menciptakan kegelapan akan selalu melihatmu. Bila kamu sendirian dalam kegelapan dan dirimu terpanggil untuk melakukan kemaksiatan, malulah dari penglihatan Allah dan katakan pada kegelapan itu, Zat yang menciptakan kegelapan melihat apa yang aku lakukan. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah seperti harumnya minyak kasturi. Oleh karena itu sebagian ulama sampai melarang orang berpuasa bersiwak karena akan menghilangkan bau mulutnya. Ada dua hal yang akan membuat tubuh seseorang pada hari kiamat mengeluarkan wangian seperti harumnya minyak kasturi: bau mulut orang berpuasa dan darah orang yang mati syahid. Sungguh luar biasa balasan Allah bagi orang yang berpuasa. Sungguh beruntung mulut orang yang berpuasa. Pada bulan Ramadan, Rasulullah melakukan qiyamul lail seperti biasa yang dilakukannya pada malam-malam di bulan lainnya. Akan tetapi pada bulan Ramadan, Rasulullah lebih meningkatkan kadar ibadahnya karena bulan itu adalah bulan ibadah dan puasa. Orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosanya yang terdahulu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berpuasa karena iman artinya orang yang berpuasa karena ikut-ikutan atau karena menganggapnya sebagai bagian dari tradisi keluarga tidak akan mendapat ampunan. Berpuasa karena mengharapkan pahala artinya orang yang berpuasa karena ria tidak akan mendapatkan ampunan. Bila datang waktu malam, Rasulullah melakukan qiyamul lail, karena tidak ada qiyamul lail yang paling mulia dilakukan selain qiyamul lail yang dilakukan pada bulan Ramadan. Tidak ada sujud yang paling mulia dilakukan selain sujud yang dilakukan pada bulan Ramadan. Tidak ada wudhu, zikir, doa, dan tangisan yang paling baik dilakukan selain yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ditinggalkannya qiyamul lail oleh sebagian besar umat Islam saat ini merupakan bukti kelemahan iman. Dan ini juga merupakan bukti perbedaan antara kita dengan generasi di masa Rasulullah. Generasi sekarang adalah generasi yang malas dan hanya ingat Allah jika mendapat rahmat. Allah menyindir sedikit dari yang baku yang menjadi orang yang bersyukur. Rasulullah adalah orang yang sangat mengerti keutamaan qiyamul lail, terutama pada bulan Ramadan, sehingga beliau selalu memanfaatkan setiap malamnya dengan ibadah padanya. Pada sebagian malam hari, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra 79. Jika Anda banyak melakukan salat malam di dunia, dengan izin Allah Anda akan memberi pertolongan kepada mereka yang di dunia jauh dari salat malam. Ini terjadi setelah para Rasul memberikan syafaatnya. Anda akan memberi pertolongan kepada mereka yang tidak mendapat syafaat dari para Rasul. Demikian pula, sebagaimana halnya Anda selalu membaca Al-Quran, kelak di hari akhirat nanti Anda akan dimuliakan Allah dan ditempatkan di tempat yang terpuji, sebagaimana jika Anda melakukan qiyamul lail. Jadi, setiap muslim yang ingin mensucikan diri hendaklah memperbanyak membaca Al-Quran dan melakukan sholat malam. Sungguh bulan Ramadan adalah bulan pembaharuan bagi jiwa manusia, bulan tobat dan bulan berlepas diri dari siksaan api neraka. Sungguh merugi dan menyesal orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak bertobat atas kesalahan masa lampau dan tidak memohon pembebasan dari api neraka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah tidak melakukan salat lebih dari 11 rakaat, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Akan tetapi satu rakaat yang dilakukan Rasulullah SAW sama dengan ribuan rakaat yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam. Dia berdiri lama sekali, berzikir, merenungi firman-firmannya, firman Tuhannya, menghidupkan ruhnya saat membaca Al-Quran, menangis, bermunajat, lalu sujud lama begitu pula ketika rukuk. Oleh karena itu, membaca bacaan solat sesuai tajwid dan tumak ninah dalam tarawih lebih penting daripada bilangan rakaat yang banyak namun tidak memperhatikan tajwid dan tumak ninah. Karena kualitas ibadah lebih utama daripada kuantitas ibadah. Bagaimana ibadahnya lebih penting daripada seberapa banyak ibadahnya. Jangan membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa untuk mengejar target khatam Al-Quran tanpa memperhatikan hukum tajwid, apalagi menelaah ayat-ayat yang dibaca. Berapa banyak orang yang hanya menghatamkan Al-Quran satu kali dalam bulan Ramadan tapi dilakukan dengan yang sangat baik. Ayat-ayat yang dibaca dapat mengobati penyakit hatinya. Ayat-ayat yang dilantunkan dapat membangkitkan getaran cinta kepada Zat yang menurunkan Al-Quran. Inilah tujuan utama dari membaca Al-Quran. Bukan semata-mata berapa banyak khatam dalam sebulan tanpa memperhatikan makna dan hukum bacaannya. Banyak kaum muslimin mengkhatamkan Al-Quran dengan tujuan mendapatkan pahala yang banyak, yakni satu huruf mendapat 10 kebaikan. Memang mereka mendapatkan pahala itu dari Allah, akan tetapi ibadah yang mereka lakukan itu tidak memberikan pengaruh kepada hati, keyakinan dan iman, karena semua itu hanya dapat diperoleh dengan penelaan serta hidup bersama Al-Quran. Rasulullah selalu menyegerakan berbuka puasa di bulan Ramadan. Dia bersabda, hamba yang paling dicintai Allah adalah yang menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila datang malam dari arah sini,
siang telah hilang dari arah sini dan matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa dapat berbuka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah melakukan demikian karena kebiasaan orang Yahudi selalu menunda-nunda berbuka. Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah SAW biasa berbuka dengan kurma segar. Apabila tidak ada maka dia berbuka dengan beberapa butir kurma kering, dan apabila tidak ada maka cukup dengan air. Buah kurma mengandung manfaat besar bagi orang yang berpuasa. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zad al-Ma'ad, makanan yang paling baik dan cocok untuk perut yang kosong adalah kurma, karena kurma merupakan buah yang manis dan baik sekali untuk kesehatan perut besar yang kosong. Subhanallah, siapa yang mengajarkan Rasulullah SAW ini semua? Sungguh Rasulullah adalah dokter untuk kesehatan badan dan hati sekaligus, yang berada di bawah tuntunan Allah langsung. Rasulullah SAW selalu mengakhirkan sahur hingga mendekati waktu subuh. Dalam hadisnya disebutkan, bersahurlah kalian karena sungguh dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keberkahan sahur ada 3. 1. Menghidupkan sunnah Nabi. Dan keberkahan orang yang melaksanakan sunnah Nabi tidak dapat diukur dengan sesuatu. Banyak sekali orang yang tidak mau sahur, meski puasanya tetap sah, namun dia tetap menentang sunnah Nabi. Adapun sunnah Nabi adalah bangun dan melakukan sahur secukupnya untuk mendapatkan keberkahan atas ibadah dan puasa yang akan dilakukan. 2. Sahur adalah waktu turunnya Allah ke langit dunia seraya berkata, siapa yang memohon akan aku beri, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang memohon ampunan akan aku beri ampunan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila Allah melihatmu tengah bersantap sahur, berzikir kepadanya, memohon ampun dan berdoa tobat, maka Allah akan mengampunimu. Dia akan mengabulkan doamu, menjawab permintaanmu, menerima tobatmu dan membebaskanmu dari api neraka. Syah dan Taus bin Kaisan, seorang ulama besar yang zuhud dan ahli ibadah, berkunjung ke rumah saudaranya di waktu sahur. Dia mengetuk pintu dan dari dalam rumah saudaranya berkata, Subhanallah, jam segini kamu sudah datang. Taus menjawab, demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain dia, saya tidak mengira masih ada orang yang tidur pada saat seperti ini. Lihatlah bagaimana keterkejutan Taus yang mendapati saudaranya tidak memanfaatkan waktu. Lihatlah bagaimana kekuatan ibadah yang dia lakukan dan hubungannya begitu erat kepada Allah, sehingga timbul rasa heran kepada orang yang tidur pada saat diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah. 3. Membantu mempermudah pelaksanaan puasa di siang hari. Ketika Anda menikmati kenikmatan makan sahur dari Allah, Anda berkata, Tuanku, ini adalah makanan yang Engkau ciptakan dan Engkau karuniakan kepadaku, maka berilah kekuatan kepadaku untuk melakukan ketaatan kepadamu. Inilah makanan yang terbaik, makanan yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah dan mencari keridhaannya. Selanjutnya, kebiasaan lain Rasulullah dalam bulan Ramadan adalah banyak berzikir, beristighfar dan berdoa, karena semua itu dapat menghidupkan hati. Rasulullah juga sering melakukan puasa wisal atau puasa sehari semalam tanpa berbuka, tapi dia melarang umatnya untuk melakukan puasa tersebut. Para sahabat bertanya, Rasulullah, engkau sendiri melakukan puasa itu? Rasulullah menjawab, aku tidak sama dengan kalian. Tuanku telah memberiku makan dan minum. Dalam riwayat lain, Tuanku yang memberiku makan dan minum. Para ulama berpendapat tentang makan dan minum yang dimaksud Rasulullah di dalam hadis di atas. Pendapat pertama, Rasulullah diberikan makan dan minuman oleh Allah. Pendapat ini banyak ditentang, karena apabila demikian berarti Rasulullah tidak melakukan puasa, dan tidak mungkin dia berkata, aku tidaklah sama dengan kalian. Bukan sesuatu yang istimewa baginya jika dia mampu melakukan puasa wisal dengan perut kenyang dan tidak dahaga. Pendapat kedua, Rasulullah diberikan makan dan minum dalam bentuk makrifah kepada Allah, serta makanan dan minuman hati. Dia merasakan kelezatan munajat, zikir dan berdoa kepada Allah, sehingga semua itu merupakan makanan dan minuman baginya. Hal ini masuk akal karena setiap orang yang merasa senang dan larut dalam kebahagiaan biasanya lupa makan dan minum. Jadi Rasulullah makan dan minum dengan zikir, tahlil, takbir, tasbih, istighfar dan banyak berdoa, dan semua itu menjadi pengganti dari makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh tubuh. Oleh karena itu, aku menyerukan kepada kalian, wahai hamba Allah yang mulia, untuk menyibukkan diri dengan zikir pada bulan Ramadan sebagai pengganti makanan dan minuman di waktu siang. Adapun tidur di waktu siang yang banyak dilakukan umat Islam di saat puasa hingga tidak merasakan lapar, dahaga dan beratnya ibadah, saya ingin bertanya, beginikah Rasulullah mengajarkan hidup di bulan Ramadan? Apabila seorang tidur dari zuhur sampai asar, lalu dari asar sampai terbenamnya matahari, sedangkan malamnya dipakai untuk bergadang, kehidupan Ramadan macam apa ini? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah 183. Tujuan puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa, dan itu hanya dapat diwujudkan dengan mengisi waktu puasa dengan banyak ibadah kepadanya. Apa bedanya orang yang tidak puasa dengan orang puasa tapi sepanjang harinya diisi dengan tidur? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.